Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Motor. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan penambalan pada ban dalam yang sobek seperti ini ya. Jadi ini sudah bukan bocor lagi, tetapi ini sudah mengalami yang namanya blugan ya. Karena kondisi ban dalamnya itu sudah lumayan parah. Tetapi untuk orang yang punya kendaraan ini mintanya buat diakalin ya, karena kalau buat ganti ban dalamnya itu katanya lagi belum ada uang ya. Ya kita tahu sendirilah kondisinya saat ini seperti apa. Jadi oke, kita lakukan proses penambalan ya, walaupun ini nanti memakan banyak karet tambal ya. Di sini kita hanya sekedar membantu untuk melakukan apapun yang terbaik buat pelanggan kita. Nah, di sini kita lakukan yang namanya proses arsiran ya, ataupun pengikisan pada bagian ban dalam. Jadi nanti untuk di bagian ban dalamnya itu dikikis seperti ini. Terus sesuaikan jarak antara yang sobek ataupun yang terdapat kebocoran itu dikasih jarak 1 cm ya, dikasih jarak 1 cm antara yang bocor sama yang tidak bocor. Jadi nanti agar pada saat karet tambal menempel itu jauh lebih kuat dan bisa menahan dari bagian yang sobek itu tidak merembet kemana-mana ya, jadi akan lebih kuat lagi. Nah, untuk proses penambalannya seperti ini ya, untuk proses pengukirannya. Jadi kasih jarak yang lumayan lebar, jadi untuk pengasirannya sedikit lebih lebar seperti ini ya. Nah, dapat kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini besar sekali ya. Nah, setelah dilakukan proses arsiran, kita lakukan yang namanya kasih pengeleman. Nah, di sini saya menggunakan lem khusus, lem buatan sendiri dari bahan karet tambalnya langsung ya. Di sini kita lakukan pengeleman sesuai dengan apa yang sudah diarsir ya. Jadi tidak usah terlalu banyak-banyak, secukupnya saja sampai kondisinya ini bisa nempel semua di bagian yang sudah diarsir. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pengukuran jarak yang mau ditambal ya. Ini karet tambalnya kita ukur dulu mau potong seberapa. Untuk proses ini dikasih jarak 1 cm ya dari bagian yang mau ditambal. Nah, ini sesuaikan saja apa yang sudah diukur ya, seperti ini, tinggal kita potong. Dan di bagian ujung-ujungnya kita lakukan pemotongan seperti ini ya, agar nanti hasilnya itu antara ujung sama ujungnya itu bisa bundar ataupun tidak tidak gepak lah ya. Ini biar bundar, hasilnya bagus. Oke, untuk plastiknya kita lepas dulu dan kita tempelkan ya sesuai dengan apa yang ada di bagian yang sobek ya, kita pasangkan seperti ini dan tinggal kita press dengan menggunakan bahan pemanasnya ya. Ini kita press dulu. Di sini saya menggunakan alat tambal khusus yang sudah otomatis, jadi tidak akan memberikan dampak ban itu kematangan ya, ataupun terlalu matang ya. Jadi nanti hasilnya akan lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan alat tambal yang menggunakan bahan spiritus ya. Ini jauh lebih aman dan lebih efisien ya, karena tidak membutuhkan yang namanya spiritus. Oke, untuk proses penambalannya saya kasih lapisan dari bahan kertas biasa, karena untuk menghindari bagian yang ditambal itu lengket dengan alatnya ya. Jadi fungsi dari kertas ini itu hanya digunakan untuk menghindari bagian yang ditambal itu tidak lengket pada bagian alat tambalannya. Nah, di sini untuk proses penambalannya itu kita kasih waktu hanya 5 menit ya, karena di sini sudah menggunakan sistem otomatis. Jadi ketika lampu itu sudah mati, nanti tinggal
bagian stekernya ataupun colokan dari bagian alatnya itu dicabut ya. Terus tinggal kita tunggu waktu 5 menit lagi sampai kondisinya matang sempurna. Dan untuk penggunaan alat ini itu tidak diperlukan memberikan air ya, tidak seperti menggunakan alat tambal yang menggunakan spiritus ya. Kalau untuk alat tambal untuk alat tambal listrik ini itu tidak diperlukan dengan adanya penambahan air untuk mendinginkan pada bagian ban yang ditambal. Berbeda dengan menggunakan alat yang menggunakan sistem bakar spiritus ya. Untuk menggunakan itu harus kasih air agar kondisi ban dalamnya itu tidak mudah mengembang ataupun terjadi yang namanya gelembung. Nah di sini untuk proses penambalan itu sudah selesai, tinggal kita lakukan proses pelepasan saja dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah untuk melihat hasilnya kita celupkan ke dalam air dan kita bersihkan area kertas yang menempel ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian tidak melapisi dengan kertas, maka nanti pada bagian ban dalamnya itu akan lengket dengan bagian alat tambalnya. Jadi fungsi kertas ini itu sangatlah penting ya. Kalau untuk zaman dulu, orang dulu itu pakainya keranjang bekas itu ya, rokok ya. Kalau saya sudah menggunakan bahan kertas biasa seperti ini, karena ya fungsinya hanya seperti ini saja, buat mengamankan agar tidak lengket ke alat tambalnya ya. Tinggal kita gosok-gosok seperti ini dan kita lihat hasilnya. Untuk melihat hasil yang sempurna kita lakukan penekanan dengan menggunakan kuku. Kalau misalkan tidak ada bekas cat kukunya itu berarti kondisi tambalan itu sudah sangat baik ataupun sudah matang. Nah tinggal kita lakukan pemasangan spandil dan kita tambahkan angin untuk memeriksa hasil yang sudah dilakukan proses penambalan ya. Nah di sini tinggal kita pasang spandilnya saja nih. Setelah dipasang spandel kita lakukan penambahan angin sampai bannya itu sedikit mengeras ya. Terus tinggal kita cek apakah masih ada kebocoran atau tidak. Untuk pengecekan seperti kalian melihat orang nambah biasa. Oke, untuk hasilnya ini sangat sempurna ya, tidak terjadi yang namanya kebocoran, dan pada bagian area tambalannya itu merata ataupun menutup secara sempurna ya, walaupun tidak akan mudah lepas karena saya menggunakan lem khusus yang digunakan untuk penambalan. Terima kasih.